Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusgiarti dengan NPM J1C02008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu Contingent Liabilities and Provision. Nah, provision itu sendiri sudah sedikit saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari Contingent Liabilities. Nah, contingent liabilities atau kewajiban bersyarat itu sendiri adalah jumlah dan kapan hutang tersebut akan kita bayarkan itu belum bisa dipastikan. Karena mengapa? Karena hal itu tergantung dengan peristiwa di kemudian hari. Nah, akuntansi untuk kewajiban bersyarat ini bergantung pada tingkat keterjadiannya. Nah, ada 4 tingkatan kemungkinan keterjadian, sehingga bisa menimbulkan kewajiban bersyarat atau bisa menimbulkan contingent liabilities ini. Nah, 4 tingkatan kemungkinan keterjadian sehingga bisa menimbulkan kewajiban bersyarat atau contingent liabilities ini sendiri. Ini yang pertama itu ada yang namanya remote. Nah, remote itu tingkat keterjadiannya itu sangat rendah. Nah, dalam beberapa buku itu menyebutkan bahwa tingkat keterjadian itu kurang dari 5%. Nah, 5% bisa menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Nah, jadi jika tingkat keterjadiannya itu kurang dari 5%, maka perusahaan tidak perlu mengakui adanya pengakuan akuntansi, cukup diabaikan saja. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya possible atau mungkin terjadi. Nah, tingkat keterjadiannya ini lebih dari 5%. Lebih dari 5%, kurang dari 50%, atau sampai dengan 50%. Nah, untuk perlakuan akuntansinya ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, tidak perlu adanya pengakuan terkait kemungkinan itu menjadi kewajiban bagi perusahaan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ketika tidak ada yang namanya pengakuan, maka kita tidak perlu membuat yang namanya jurnal. Nah, perusahaan hanya perlu mengungkapkan catatan atas laporan keuangan saja. Nah, tingkat keterjadian yang keempat itu ada yang namanya probable, yaitu tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50% sampai dengan 90%. Nah, pada tingkat keterjadian ini sering juga kita sebut sebagai provision. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan di materi sebelumnya mengenai provision. Jadi provision ini dikatakan yang namanya provision itu adalah kewajiban bersyarat yang dimana tingkat keterjadian itu lebih dari 50%. Nah, perlakuan akuntansinya itu harus diakui atau harus ada pengakuan. Nah, kalau ada yang namanya pengakuan, itu sudah pasti ada yang namanya pengukuran. Dan jika sudah ada pengukuran, sudah pasti juga ada yang namanya pencatatan. Dan sudah pasti akan dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian tingkatan kemungkinan keterjadian yang keempat itu ada yang namanya virtual reserve atau hampir pasti. Nah, virtual reserve ini itu merupakan bagian dari provision yang tingkat keterjadiannya lebih dari 90%, namun tidak sampai dengan 100%. Nah, mengapa sih tidak sampai dengan 100%? Nah, hal itu karena jika sudah mencapai 100%, maka itu sudah tidak termasuk lagi ke dalam kewajiban bersyarat, melainkan sudah termasuk ke dalam kategori kewajiban pasti. Nah, untuk perlakuan akuntansinya sendiri itu sama dengan probable, yang dimana harus diakui, harus ada pengakuan, harus ada pengukuran, dan sudah pasti akan dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk akan kita pelajari atau kita pahami lebih mendalam pada materi ini, yaitu tentang provision yang tingkat keterjadian itu lebih dari 50%. Nah, sebelumnya kita akan timbul pertanyaan sih, apa saja sih yang menjadi penyebab sehingga bisa munculnya kewajiban bersyarat itu sendiri? Nah, itu ada kedua kelompok. Yang pertama itu kewajiban bersyarat itu muncul karena memang secara legal atau secara hukum. Misalnya perusahaan kita itu sedang digugat karena adanya
terindikasi melakukan misalnya pencemaran lingkungan. Nah, dan kita itu dituntut oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, maka ada kemungkinan perusahaan kita kan akan kalah. Nah, berapa tingkat kemungkinan kekalahan kita itu kita perkirakan. Nah, maka yang berhak untuk menjawab berapa sih perkiraan kita akan kalah, itu adalah yang berhak menjawabnya adalah pengacara perusahaan kita. Nah, jika pengacara kita itu mengatakan kemungkinan kekalahan kita itu hanya 10%, maka kita hanya cukup mengungkapkan saja dalam laporan keuangan. Karena itu termasuk ke possible tadi. Nah, namun jika pengacara kita mengatakan kemungkinan tingkat keterjadian kita itu 3%, maka cukup kita abaikan saja karena dia termasuk ke dalam kategori remote tadi atau hampir tidak mungkin. Nah, tapi jika pengacara kita mengatakan kemungkinan tingkat keterjadian kita itu mencapai 80%, maka sudah harus kita antisipasi pada saat penyusunan laporan keuangan saat ini. Nah, itu dengan kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian, dengan memunculkan yang namanya beban kontingensi. Nah, beban kontingensi yaitu beban karena adanya gugatan hukum di pengadilan. Dan kita akan mengkreditkan yang namanya akun kewajiban kontingensi. Nah, itulah bentuk konservatisme dalam akuntansi. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kewajiban bersyarat itu muncul karena konstruktif atau karena kebijakan perusahaan. Contohnya, misalnya perusahaan Christian Dior itu membuat kebijakan perusahaan. Kalau seandainya produk fashion yang mereka buat itu tidak memenuhi kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan tersebut berhak untuk mengembalikan barang Christian tersebut, dan perusahaan Christian Dior harus mengembalikan uang pelanggan tersebut. Karena mengapa? Karena perusahaan Christian Dior telah membuat suatu kebijakan yang dimana kalau mereka tidak dapat memenuhi kualitas yang diharapkan pelanggan, maka mereka harus mengembalikan uang dari pelanggan tersebut. Itulah yang dinamakan kewajiban bersyarat itu muncul karena konstruktif atau karena kebijakan suatu perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis provision itu sendiri ada 6. Yang pertama itu ada lawsuit berdasarkan gugatan hukum, ada warranties, garansi, kemudian ada consideration payable atau imbalan yang harus dibayar, kemudian ada yang namanya environmental atau kewajiban bersyarat yang muncul karena terkait dengan lingkungan, dan yang keempat ada onerous contract atau kontrak yang memberatkan, dan yang terakhir ada yang namanya restructuring atau restrukturisasi. Nah, untuk provision itu sendiri muncul karena adanya litigasi. Maksudnya itu kita harus mempertimbangkan apakah dalam tahun ini itu kita akan mengakui atau tidak adanya provision. Nah, untuk bisa mengakui itu provision, maka harus ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yakni yang pertama itu apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang. Yang kedua, apakah itu ada kemungkinan besar bahwa itu akan membawa kerugian bagi perusahaan kita. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu jenis provision lawsuit. Nah, ada 2 poin yang harus diingat terkait dengan litigasi provision lawsuit ini. Yakni poin yang pertama yaitu gugatan itu tidak mungkin untuk diproses di pengadilan. Nah, jika tidak, maka kita abaikan. Namun jika memungkinkan, maka harus kita tanyakan ke pengacara kita berapa persen tingkat kekalahan kita. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui, maka selanjutnya kita melakukan yang namanya, kalau memang memungkinkan, kita melakukan yang namanya pengukuran dan mengestimasi berapa kemungkinan kerugian yang akan dialami perusahaan kita. Poin yang kedua yaitu seberapa besar kemungkinan kita kalah dan kita harus siap untuk menanggung konsekuensi dan membayar ganti rugi. Itu harus kita pertimbangkan.
Nah, jika kedua hal itu terpenuhi dan kerugian itu dapat diestimasi berapa jumlah kerugiannya, bahwa kejadian akan timbul kewajiban itu dapat kita tentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka kita harus mengakui itu sebagai atau sebagian dari provision atau kewajiban bersyarat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis provision yang kedua, itu kewajiban karena currency. Nah, misalnya itu, yang pertama itu ketika kita membeli barang, misalnya mobil, nah biasanya kita akan diberikan yang namanya garansi, misalnya garansi berupa servis gratis selama 1 tahun atau 1 bulan. Nah, itu masuk ke yang namanya garansi. Kemudian yang kedua, ada juga perusahaan yang menjual kartu garansi. Nah, kartu garansi ini itu yang berupa kartu garansi, mereka itu dijual. Kalau menjual kartu garansi itu yang sudah pasti kita harus membayar, karena kartu garansi itu merupakan kartu tambahan dari garansi yang biasa kita dapatkan. Jadi itu bisa dikategorikan kita membeli kartu garansi itu sendiri sebagai tambahan kalau kita ingin melakukan garansi tambahan. Kemudian jenis yang ketiga, provision yang ketiga tadi itu ada environmental provision atau kewajiban bersyarat yang muncul karena terkait dengan lingkungan. Nah, misalnya itu kita dapat, misalnya sebagai contoh, kita dapat hak untuk mengeksplorasi minyak bumi misalnya yang ada di Pantai Kaur. Nah, perusahaan kita mendapatkan izin untuk mengeksplorasi minyak bumi tersebut selama 10 tahun. Nah, sesuai dengan kontrak secara aturan, setelah 10 tahun kita harus membongkar dan mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak dari eksplorasi minyak bumi kita dari kegiatan kita tersebut. Jadi kita harus mengembalikan kondisi lingkungan tersebut seperti sedia kala. Nah, karena itu sudah tertera dalam kontrak kita sebelumnya. Nah, mungkin itu saja dulu mengenai yang bisa saya jelaskan mengenai kewajiban bersyarat, materi kewajiban bersyarat ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.